Maksud gue belum berantem, lu ngerti gak sih? Jeffrey-nya yang ngomong belum berantem, gue pengen nangis tau gak lu. Kayak, lu juga si Jeffrey gak ngerti boxing, bengong lu. Oh gedek banget anjir, gue belum berantem, belum kalah, ngerti gak sih, belum kalah. Tau gue setan, gedek banget gue. Ulang apa ulang? Si El juga belaga-laga ini, belaga-laga gila. Gini, lu bangga menang belum dilawan? Hah? Bangga lu menang tapi belum berantem? Tak gue yang bener ya. Jeffrey Nicole versus El Rumi. Pertandingannya sangat-sangat cepat. 29.000 bayar nggak nyampe 10 detik. Gua tahu para pendukung Jeffrey Nicole pasti nggak terima. Pertandingannya kok cepet bang? Wasitnya pasti dibayar. Ada permainan. Wah, Ahmad Dhani berbicara. Guys, begini ya. Dari awal pertandingan gue udah ngeliat Jeffrey Nicole tuh nurunin tangan. Gue udah ngerasa itu pasti bahunya dislok. Terus kalau misalkan dislok, biasanya orang-orang kalau mau lanjut tanding tuh biasa lari dulu keliling ring sampai nggak kena pukul. Dia bilang mau wasit dislok gitu. Nah tadi di Jeffrey Nicole tuh udah dipukulin L berulang-ulang. Jadi wasit nganggepnya KO, TKO lah. Karena kalau misalkan kita kena pukul 5 kali atau 10 kali tanpa perlawanan, biasanya dinyatakan TKO. Begitu ya teman-teman. Jujur gue dukung Jeffrey Nicole juga. Tapi kalau misalkan keadaan Jeffrey Nicole udah dislok, habis itu kan dia kalah nih. Habis itu setelah pertandingan dia ngomong lagi, apa-apaan nih gue belum gelut. Lah lu dislok bang, masalahnya lu dislok. Kalau lu nggak dislok, lu pasti masih bisa main. Yakin gue 100%. Apalagi ini ada sabuk ICB kan. Wasitnya pasti jujur dan adil. Nggak ada lah duit-duitnya Bang Ahmad Dhani, nggak ada kan. Nggak tahu maksudnya. Ini buat gue aneh banget, membingungkan buat gue ya. Astaga, ini apa sih sebenarnya, kayak what? Jeffrey Nicole aja dia sampai ketawa, bingung, dia kesel lah. Asli capek sih ini, kayaknya capek banget. Ayolah, aduh. Tapi gue seneng banget sih dengan dia bilang udah selesai lah di boxing ini, udah waktunya MMA bro. Superstars knockout, ayolah, please. Aduh. Ini menurut kalian gimana nih? Gue pengen tahu sih menurut kalian ya, karena gue ya nggak tahu apa-apa. Jauh-jauh aing di Bogor anjing, kieu doang mah aing pugu-pugu di Masare lah. Asli aing mah jelas bisa. Pasti coy ini coy. It's not even worth to watch. Apalah coy. Anjing. 30 detik El memenangkan pertandingan tinju melawan Jeffrey Nicole di match kedua. Jeffrey Nicole mengalami cedera bahu dan sempat memberikan kode kepada wasit sampai akhirnya wasit memutuskan untuk menghentikan pertandingan. Seharusnya sih nggak ada kebingungan di sana karena artinya adalah El menang secara technical knockout dan itu wajar, memang peraturan dalam dunia tinju yang gua baca. Tapi kalau seandainya dua-duanya pun sama-sama sehat dan tidak ada cedera dilanjutkan ke ronde berikutnya, gua masih tetap yakin El yang bakal jadi pemenangnya. Gila El. Wah, sangat adis lah El. Di jangkauannya panjang banget. Dan kayaknya itu pukulannya itu lebih keras daripada yang lalu. El nggak mundur. El nyerang. Kaget juga sih. Keren El. Dan congratulations tentunya buat gelar ICB-nya. Jeffrey Nicole versus El Rumi. Lama sekali nanti apa-apa. Kutunggu mi. Nah goreng lama sekali. Ujung-ujungnya tidak cukup 1 menit main. Tidak cukup 1 menit main. Tiba-tiba wasit nalerai. Kenapa? Dislokasi tangannya Jeffrey Nicole. Masuk usai kembaranku. Pemanasan kau dulu. Mau lupa sekali lagi apa kutanyakan kau kemarin. Sudah juga kau bilangi. Bilang pemanasan kau jangan kau lupa. Mulupai. Untuk El Rumi respect. Tapi aduh, Jeprin ku sayang amat. Siap sekali makanya menonton begadang kayak ini. Ujung-ujungnya sebentar sekali sih. Hai, apa itu begitu? Tidak sesuai ekspektasi. 30.000 Tommy dibayar. Hai.
Nasi Padang itu bisa. Hai. La ilaha illallah, rugi Pak. Ceh. Nggak bisa maka berkata-kata. Bikin saya tak ekspresi kuatnya menangnya. Mesunya. Ceh. Nakala-kala drama sinetron. Nakala-kala. Hai. Gimana tanggapan lu El Rumi versus Jeffrey Nicole? Gue megang El Rumi, jadi gue menang coy. Apa sih? Emang tadi udah tanding ya? Udah lah. Masa gitu dong? Dia coy. Masa gitu dong? Gue dukung El Rumi, tapi nggak jelas anjing, baru nonton Toto menang. Tapi El Rumi menang, Bray. El Rumi. Nggak jelas. Gue seneng sih menang, tapi pertandingan hari ini nih nggak jelas anjing, nggak ada 5 menit. Goblok. Anjing, itu kagak ada 1 menit kayaknya dah. Apa sih? Baru gini. Menangnya di mana sih tadi? Udah berakhir Reno. Latihannya berbulan-bulan, Bena nggak ada 2 menit. Kasihan anjir, marching bandnya belum keringetan. Marching bandnya keringetan. Udah keringetan, dia kan udah main tadi. Kagak jelas banget sih lu. Lu. Ini gara-gara lu nih, gak jelas. Lu gak jelas. Kagak gitu coy. Lu kagak jelas pokoknya. Sama lu juga nih, lu juga gak jelas. El Rumi menang. Bodo amat, gak jelas aja. Gocap. Apaan gocap? Lah, perjanjiannya gocap, Bay. Kagak gak jelas itu apa sih? Gocap. Bilang mau nonton. Siapa yang gak puas nonton apa? Apa itu? Pertandingan apa itu? Ya gue agak kecewa dan bingung sih sebenarnya karena tadi dikasih tahu baru 7 pukulan, itu pun baru 7 pukulan. Kronologisnya gue mukul angin di slop, tangan gue nggak bisa naik. Kronologisnya gue mukul angin di slop, tangan gue nggak bisa naik. Terus baru kena 7 pukulan udah di stopin gitu. Kalau kata coach Max, coach gue harusnya ada approach. Ya harusnya gini, harusnya dihitung tuh 10 hitungan. Ya, 10 pukulan maksudnya ya, ini baru 7 pukulan sudah di stop. Dan pada saat Nicole kasih tahu bahwa ini ada cedera bahu, harusnya dia memanggil medis. Dan ini adalah rulesnya. El Rumi meminta menggunakan headguard, Nicole menyetujui itu kan? Artinya ini rulesnya adalah amatir. Ya benar coach ya, harusnya rulesnya amatir. Dan ini adalah celebrity fight. Pada saat terjadi itu, ya seharusnya diberi waktu 5 menit untuk melakukan medical check up, dilakukan check up. Kemudian yang berhak memberhentikan pertandingan itu adalah dokter. Begitu dokter bilang ini cedera dan tidak bisa melakukan pertandingan, baru itu wasitnya boleh menghentikan pertandingan, stop pertandingan, dinyatakan kalah TKO. Tapi pada saat ini dokter tidak dipanggil, hitung pukulan baru 7 ya, dan ini rulesnya amatir. Tiba-tiba dia sudah menghentikan pertarungan, tidak melakukan hitungan pula ya, tidak melakukan hitungan pula. Pukulan baru 7, tidak melakukan hitungan, tidak memanggil dokter ya, kemudian di stop aja pertandingan seperti itu. Padahal di pertandingan amatir, bukan profesional. Yang meminta amatir dia. Jadi harusnya ya, wasitnya harusnya memberikan hitungan. Harusnya juga dia harus selain memberi hitungan, dia juga seharusnya memanggil dokter. Itulah yang harus, prosedur yang harus dijalankan. Saya, Nicole, Coach Hendrik mempertanyakan hal ini ya kepada Asosiasi Tinju ya. Asosiasi Tinju Indonesia. Saya kenal Bang Hengki Silatang ya, beliau adalah teman baik saya. Saya juga pengen dengar klarifikasi dari mereka. Kalau menurut saya pribadi bahwa seharusnya ini adalah celebrity fight. Seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia ingin menyaksikan pertarungan ini entertain. Big fight. Ditunggu-tunggu. Semua datang dari jam 6 sore, nunggu sampai jam 12 malam mau menonton mereka berdua fight. Ya. Jadi ini bukan cuman ini amatir dan selebriti, harusnya diberikan kesempatan lebih. Penonton semua teriak mau terus lanjutkan. Nicole pun pada saat cedera. Terus saya berusaha belum sampai 5 menit, saya udah berhasil membalikan keadaan. Ya. Pada saat saya tarik, Nicole bilang nyangkut coach. Akhirnya saya tarik ya.
Nicole yang berasa kan? Udah balik ke langsung balik. Udah siap lagi gitu. Tiba-tiba dibilang udah selesai. Nicole bingung, silakan Nicole ngomong. Kalau kalian lihat gue juga bingung banget bro, dia tiba-tiba diberhentiin. Jadi kayak mungkin gue emang yang gue nggak ngerti tinju gimana, mereka yang lebih ngerti dah. Nah ini petinju WBC Asia, ya juara WBC Asia profesional. Ya. Lu yang ribet Ribet banget. harus seperti ini. Kenapa sih jago kayak kecewa ya kayak Kecewa aja ya, kita kecewa. Kita benar-benar kecewa. Saya kan tahu latihan Nicole kayak seperti apa. Dia tuh cedera siku. Masalah belum juga mulai gitu. Belum juga mulai. Cek misalnya tadi kalau masih tetap sakit, masih kuat nggak buat maksain? Udah sembuh. Gue orang sembuh. Gue maksudnya Gitu benahin. Injury awal gue tadinya Elbow. Injury-nya elbow. Tiba-tiba shit happens bahu. Iya bahu. Mau iya harus diselesain lah. Gue udah siap banget tadi, apalagi udah dibalikin sama coach Max. Iya. Shouldernya. Masih yang lihat di atas. Kalau kalian lihat pas ditarik sama coach Max itu lagi dibalikin. Iya, udah dibalikin dan itu udah sebelum 5 menit. Sebelum 5 menit udah saya balikin dan ya itu dia nggak manggil medik. Masa saya yang jadi medik ya? Gue udah kecewa atau kecewa sih gue sama tinju. Kayak aneh sih. Atau mau lari ke MMA mungkin? Kayaknya MMA lebih asik sih. Siapa yang mendominasi itu yang menang, nggak kayak tinju gitu, kayak poin lah apa yang bonyok yang menang lah apa. Ya kalau mau dilihat dari sisi itu ya, gue lagi cedera terus diselamatin ya, terima kasih. Tapi fightnya belum mulai tuh, baru 30 detik kayak ya adalah. Ya memang kalau secara rules memang wasit harus melindungi. Tapi kalau kita main aturannya A, ya kita ikutin aturan A. Kalau peraturannya B, kita ikutin aturan B. Nicole udah mau mengikuti aturan amatir dari pertarungan ini gitu. Seharusnya wasitnya mengerti dong rulesnya. Bagaimana dorong-dorong dong. SOP-nya bagaimana? Ya, harusnya wasitnya dipilih wasit yang benar-benar mengerti SOP-nya. Dan ini juga entertain. Semua penonton mau, Nicole juga siap. Jadi nggak usah kamu kayak gitu lah. Tapi masih sakit nggak Jas sekarang? Udah berasa seperti biasa. Gue yakin juga El nggak tahu menau soal ini. Iya. Gue yakin El juga bingung. Jadi jangan disalahin ke El juga. Ini bukan salah El. Ini bukan salah El. Ini wasitnya aja. Yang pertanyaan kayak keputusan di orang-orang belakangnya aja sih, kayak kenapa kayak gini gitu. Pertarungan juga belum mulai. Reaksi keluarga dari pasangan itu seperti apa? Kecewa sih. Bukan karena trauma, tapi kecewa. Usai duel tinju sengit melawan El Rumi, Jeffrey Nicole akhirnya angkat bicara. Ia membantah isu bahwa dirinya takut atau trauma usai kekalahan tersebut. Namun, justru ada nada kekecewaan yang terselip, terutama soal keputusan wasit yang menurutnya patut dipertanyakan. Ternyata, komentar ini langsung memicu perdebatan panas di kalangan netizen. Aktor Jeffrey Nicole ungkap kekecewaan setelah menelan kekalahan dalam pertandingan tinjunya melawan El Rumi yang bertajuk Superstar Knockout, Sabtu tanggal 9 Agustus tahun 2025, malam. Pertandingan tinju anak kedua Maya Estianty dengan kekasih Amirah Khan ini berlangsung di JCC Senayan, Jakarta Pusat. Duel antara Jeffrey dengan El ini hanya berlangsung 38 detik, tak sampai satu ronde, di mana El Rumi dinyatakan menang technical knockout (TKO) atas Jeffrey. TKO terjadi ketika wasit menghentikan pertandingan karena seorang petinju dianggap tidak mampu lagi melanjutkan pertandingan dengan aman. Meskipun petinju tersebut mungkin tidak jatuh atau dihitung sampai 10 seperti dalam knockout. Wasit menghentikan pertandingan karena mempertimbangkan kondisi Jeffrey Nicole yang mengalami dislokasi pada bahunya. Hal ini jelas membuat Jeffrey Nicole merasa kecewa dengan keputusan tersebut. Gue agak kecewa dan bingung sih sebenarnya karena tadi dikasih tahu baru 7 pukulan. Ungkap Jeffrey dikutip dari YouTube Intense Investigasi pada Minggu, tanggal 10 Agustus tahun 2025. La juga mengungkapkan kronologinya ketika mengalami dislokasi bahu. Kronologisnya gue pukul angin dislok. Tangan gue nggak bisa naik. Baru kena 7 pukulan udah di stopin gitu, ujarnya. Pemain Surat Cinta untuk Starla ini mengaku sangat bingung dengan keputusan wasit malam itu.
Dia lantas menyindir aksi wasit yang dinilainya lebih paham soal tinju. Kalau kalian lihat gue juga bingung banget bro, tiba-tiba diberhentiin. Jadi kayak mungkin gue emang yang gak ngerti tinju apa gimana. Mereka yang lebih ngerti deh, paparnya. Lawan main El Rumi ini mengaku tidak trauma tapi hanya kecewa saja. Trauma sih enggak, kayak kecewa aja. Masalahnya belum juga mulai gitu, tandasnya. Aktor kelahiran 1999 ini menyebut, sebenarnya cedera yang dialaminya sudah diatasi sehingga dia sangat siap untuk melanjutkan pertandingan. Injury awal gue tadinya elbow, tiba-tiba shit happens bahu. Ya harus diselesain lah. Gue udah siap banget tadi. Apalagi udah dibalikin tadi, ungkapnya. Pemeran Dirnatan ini mengaku sudah kecewa dan hilang harapan dengan olahraga tinju. Gue udah hilang harapan sama tinju. Udah kecewa sih gue sama tinju. Kayak aneh sih, sebutnya. Model sekaligus aktor muda ini meminta agar jangan menyalahkan El Rumi perihal keputusan wasit pada pertandingannya malam itu. Gue yakin El juga nggak tahu menahu soal ini. Gue yakin El juga bingung. Jadi jangan disalahin ke El juga. Yang gue pertanyain kayak keputusan di orang-orang belakang aja sih. Kayak kenapa kayak gini, pertarungan juga belum mulai, jelasnya. Pemeran film pertaruhan itu mengungkap pihak keluarganya juga kecewa dengan pertandingan tersebut. Kecewa sih, pasti kecewa banget sih mereka, pungkasnya. Adu jotos antara dua artis ini direncanakan berlangsung selama 5 ronde. Sayangnya, kemenangan cepat diraih El Rumi atas Jeffrey Nicol lewat TKO di detik 38 ronde pertama. Kemenangan tersebut membuat El berhak mendapatkan sabuk juara Indonesian Cruiserweight Champion, sebagaimana tertera dalam unggahan Instagram Superstar Knockout. Pada pertandingan pertama bertajuk serupa tanggal 17 November tahun 2023 pun El Rumi sukses mengalahkan Jeffrey Nicol. Saat itu, laga dimenangkan oleh adik dari Al Ghazali dengan perolehan skor 38-38, 39-37. Dan 39-37. Nicol mendominasi di 3 ronde awal namun di ronde terakhir fisiknya mulai turun. Meski mendominasi, beberapa pukulan Jeffrey bisa dihindari oleh El sehingga tak berhasil menumbangkan El Rumi dan membuat pertandingan harus ditentukan dari nilai. Pasca Jeffrey Nicol buka suara soal kekecewaannya terhadap keputusan wasit usai duel tinju melawan El Rumi, reaksi publik pun beragam. Ada yang menyarankan Nicol untuk menempuh jalur banding. Ada pula yang menilai kekalahan adalah bagian wajar dari pertandingan. Namun, tak sedikit yang ikut mempertanyakan keputusan wasit. Apalagi mengingat pertarungan itu berlangsung sengit hingga akhir ronde. Dari berbagai komentar yang muncul, terlihat jelas bahwa publik terbelah menjadi dua kubu. Satu pihak menganggap kekecewaan Jeffrey Nicol adalah hal yang wajar karena merasa sudah berjuang maksimal. Sementara pihak lain menilai seharusnya ia menerima hasil pertandingan dengan lapang dada. Meski begitu, sorotan utama justru mengarah pada keputusan wasit yang dinilai kontroversial dan masih meninggalkan tanda tanya besar di benak penonton. Terlepas dari pro dan kontra yang beredar, satu hal yang pasti, duel Jeffrey Nicol vs El Rumi telah meninggalkan kesan mendalam bagi para penonton. Apakah keputusan wasit memang sudah tepat atau masih perlu diperdebatkan? Biarlah waktu dan analisis lebih lanjut yang menjawabnya. Nah, kalau menurut kamu sendiri, siapa yang sebenarnya lebih layak keluar sebagai pemenang di laga panas ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, serta subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update gosip dan berita terpanas lainnya.